Sebelum memulai kebaktian ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Hari ini diadakan pertukaran pelayanan kebaktian dalam rangka HUT ke-28 Gereja Kristen Indonesia. Yang melayani di GKI Peterongan adalah Pendeta Yoel Ang dari GKI Denpasar. Anggota jemaat diundang untuk mengikuti seminar kesehatan dengan tema keputihan dan deteksi dini kanker leher rahim oleh Dr. Lisa Suryani Dewi pada hari Rabu tanggal 7 September 2016 pukul 18.30 di ruang pembinaan lantai 3. Mari datang dalam acara doa Taise pada hari Kamis tanggal 8 September 2016 pukul 18.30 di ruang remaja lantai 4. Pemimpin Bapak Elia Budiwiono. Saat ini kita merayakan hari ulang tahun Gereja Kristen Indonesia yang ke-28. Maka dengan hati bersyukur, marilah kita beribadah dengan mata hati yang tertuju ke hadirat Allah yang Maha Kudus, sumber kehidupan kita. Mari bersama kita gerakkan semangat hati dan mulut kita, serta kita rangkaikan kata doa dan daya bagi kemuliaan Allah. Sembah, agungkanlah Yesus rela mati di salib Golgota hingga manusia terhapus dosanya. Mari sembah. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya.
Tuhan besertamu. Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi. Bapak Ibu, saya bersyukur saya boleh mendapat kesempatan melayani dalam rangka pertukaran pelayan mimbar HUT GKI yang ke-28, dan saya saat ini diberi kesempatan untuk melayani di GKI Peterongan. Saudara, tidak kenal maka tak sayang, karena saya pengen disayang maka perkenankan saya memperkenalkan diri. Nama saya Yoel Ang, saudara, dan saat ini saya melayani di GKI Denpasar, GKI paling timur, jaga perbatasan. Saudara perlu tahu bahwa di Bali ada satu GKI berdiri di sana. Monggo, kalau nanti musim libur, Anda mau jalan-jalan dengan jemaat, dengan teman, dengan keluarga, silahkan mampir. Di situ ada satu GKI, rumah Anda juga, saudara. Kita sama-sama GKI-nya. Dan silakan kalau memang perlu informasi soal babi guling yang enak gitu ya, hotel murah, silahkan kontak saya, jangan sungkan saudara, saya akan bantu semaksimal mungkin. Di momen ini perkenankan saya juga untuk menyampaikan salam dari Majelis Jemaat dan Jemaat GKI Denpasar untuk Majelis Jemaat GKI Peterongan dan Jemaat GKI Peterongan. Biarlah kita boleh sama-sama terus melangkah bersama dalam sebuah payung besar GKI saudara, agar gereja kita semakin menjadi berkat lagi bagi banyak orang. Kata pembuka, sungguh hati kita tergetar tatkala Gereja Kristen Indonesia telah berjumlah 225 jemaat yang tersebar di berbagai wilayah negeri ini. Namun apa sebenarnya yang kita rindukan? Jawabannya adalah komunio, yang berarti secara harfiah bersatu dengan. Tentu kita tak hanya rindu bersatu dengan sejumlah ratusan jemaat, melainkan kita juga rindu bersatu dengan ratusan juta jiwa anak bangsa di negeri ini. Ya, sebab itulah komunio yang penuh, yang sejati, tak hanya bersatu dengan segelintir orang atau kelompok saja. Kita sadari bahwa ada warisan yang kurang baik pada masa penjajahan dan di waktu-waktu yang telah lalu yang sering merugikan, melecehkan, serta kurang menghormati sesama umat beragama. Maka tak ada salahnya jika kita lebih dulu mengakui atau bahkan meminta maaf atas kesalahan masa lalu itu, guna menghantar kepada hubungan yang lebih baik di masa kini dan di masa-masa yang akan datang. Kiranya komunio Gereja Kristen Indonesia mengalami komunio yang penuh saat menjadi gereja yang meng-Indonesia. Kami datang ke hadirat-Mu Bapa yang Maha Kudus, sebab kami sungguh rindu memuji dan memuliakan Engkau. Kami memuji Engkau, karena sungai-sungai kasih-Mu mengalir di hati kami, dan memperkenan kami masuk dalam kepenuhan komunio, kesatuan yang erat dengan-Mu dalam doa. Dalam kemurahan-Mu kami mohon.
Saat bersatu denganmu, kami kembali tersadar. Ketertutupan telinga kami menyebabkan hati kami tumpul dan tak lagi mampu menyimak suara lembut roh-Mu. Dalam kemurahan-Mu, kami mohon. Ampunilah kami, sebab mungkin kami hanya bisa mengajarkan sabda-Mu, namun kami tak bertindak apapun di kehidupan ini. Dalam kemurahan-Mu kami mohon. Ampunilah kami atas kesombongan berpikir, seolah kami tahu segala-galanya. Ampunilah kami walau sudah banyak mendengar sabda Tuhan, kami membiarkan sabda itu berlalu begitu saja. Dalam kemurahan-Mu kami mohon. Setiap saat kami menghakimi, kami mengutuk sesama. Sungguh percakapan kami buruk, spontan, namun tidak berhati-hati dengan kata-kata yang melewati lidah bibir kami, dan seringkali membekaskan luka kepada sesama. Dalam kemurahan-Mu kami mohon. Ampunilah kami sebab ibadah kami sering menghina hadirat-Mu akibat ketidaksenonohan kami dan nafsu daging yang menyesak tanpa kami ingin melawannya. Dalam kemurahan-Mu kami mohon. Datanglah ya Roh Kudus, bimbinglah kami dalam pertobatan. Di dalam Kristus kiranya pengampunan, pemulihan dan pembebasan, serta penyelamatan-Mu melingkupi kami senantiasa. Dalam kemurahan-Mu kami mohon. Amin. Jemaat dimohon berdiri. Saudaraku yang terkasih, berita anugerah diambil dari surat Roma pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-27 sampai 29. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Ya, benar. Ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Di dalam Kristus, engkau telah diampuni.
Mari kita berdoa. Tuhan, di tengah sukacita kami merayakan 28 tahun penyatuan GKI hari ini, biarlah kami membaca dan merenung sejenak, agar kami boleh memaknai ulang tahun penyatuan GKI ini dengan baik. Dan biarlah firman-Mu sebentar boleh mengingatkan kami akan karakter apa yang seharusnya ada di dalam kami sebagai gereja. Dan biarlah firman Tuhan juga boleh mengingatkan kami akan tugas dan panggilan kami di tengah dunia ini. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa dan memohon. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan pertama diambil dari Amsal pasal 25 ayat 6 sampai 7a. Amsal pasal 25 ayat 6 sampai 7a. Perikop ini ingin mengingatkan para pembaca untuk memiliki kerendahan hati dan tidak meninggikan diri. Beginilah firman Tuhan. Jangan berlagak di hadapan raja atau berdiri di tempat para pembesar, karena lebih baik orang berkata kepadamu, naiklah kemari, daripada engkau direndahkan di hadapan orang mulia. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya, berbahagialah orang yang hatinya takut akan Tuhan. Haleluya, berbahagialah orang yang menyukai segala titahnya. Anak cucunya berkuasa di bumi, generasinya dilimpahi berkat. Di rumahnya ada harta kekayaan, kebajikannya tetap selamanya.
tak takut, karena pada Tuhan yakin sepenuh. Dia suka memberi pada yang miskin, kebajikannya tetap selamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan, teguh tak gentar terhadap lawannya. Orang fasik akan iri melihatnya, geram lihat nasib orang yang benar. Orang fasik mengalami kehancuran, kematian jadi akhir hasratnya. Haleluya, berbahagialah orang yang hatinya takut akan Tuhan. Haleluya, berbahagialah orang yang menyertai segala titahnya. Jemaat terkasih, bacaan kedua diambil dari Ibrani pasal 13 ayat 1 sampai 8, dilanjutkan ayat 15 sampai 16. Ibrani pasal 13 ayat 1 sampai 8, dilanjutkan ayat 15 sampai 16. Perikop ini berisi nasihat untuk menerapkan kasih persaudaraan dan untuk melakukan serangkaian perbuatan baik. Beginilah firman Tuhan, peliharalah kasih persaudaraan. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu, yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Ayat 15. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah,
yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Demikianlah firman Tuhan. Dengarkanlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas 14 ayatnya yang pertama dan dilanjutkan ayatnya yang ke-7 sampai 14. Lukas 14 ayat 1 dan dilanjutkan ayat 7 sampai 14. Demikian. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamat-amati dia dengan seksama. Ayat 7. Karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu. Supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia, jangan datang dan berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang itu, lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silakan duduk di depan. Dan dengan demikian, engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu, atau kaum keluargamu, atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Dan engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Inilah Injil Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara, banyak orang bilang jadi pendeta itu susah. Banyak orang bilang jadi pendeta itu enggak enak. Saya ingin mengatakan, siapa bilang? Saudara, salah satu enaknya jadi pendeta adalah sering ditraktir makan jemaat, saudara. Diajak makan jemaat dan itu paling menyenangkan. Tapi jangan jadi pendeta hanya karena ditraktir makan, kan begitu. Salah satu enaknya adalah pendeta ini sering diajak makan jemaat. Enaknya ya karena satu, saya bisa makan makanan yang lebih enak daripada yang ada di rumah. Dua, nggak melok bayar, saudara. Ditraktir, makanya yang traktir saya tidak pernah mahasiswa gitu ya, karena selalu ditraktir saya. Dan yang ketiga, saudaraku, saya suka dengan suasana makan bersama. Kenapa? Saudara, ketika kita makan bersama, di situ ada suasana keakraban satu dengan yang lain. Kan biasanya kita ngobrol, saudara, sambil makan itu ada kedekatan, ada saling tanya, gimana kabarmu, kemarin gimana, tinggal di mana, dan lain sebagainya. Dan oleh karena itulah kita masyarakat Indonesia selalu mengistilahkan kalau Anda ikut seminar atau semacam pembinaan itu kalau makan itu kan jarang sekali yang ditulis makan pagi, makan malam, tapi kan ramah tamah. Dan kalau ramah tamah kita sudah sama-sama tahu maksudnya apa. Bukan cuma salaman terus hahihi pulang, makan.
Oleh karena itu saudara, budaya makan bersama di timur itu ramah tamah. Di situ sekali lagi ada nuansa kita ngobrol, dekat, akrab, saling peduli, saling menanyakan satu dengan yang lain. Semua ketika makan bersama, semua duduk semeja, makan dari makanan yang sama. Kita melepas semua atribut kita, berduduk sama tinggi, berdiri sama rendah. Nah saudaraku, itulah budaya makan bersama dalam dunia timur. Menyenangkan. Oleh karena itu budaya ini menginspirasi gereja dalam perjamuan kudus. Makan bersama. Nah saudara, tetapi sayangnya saudaraku, nuansa yang tadi saya sebutkan itu sangat-sangat berbeda ketika kita membaca Injil Lukas. Saudara, budaya makan bersama yang ada dalam masyarakat timur yang identik dengan kedekatan, keakraban itu seakan sirna, khususnya dalam Injil Lukas 14 yang tadi kita baca. Saudara, apa yang terjadi? Kok sampai saya mengatakan bahwa suasana keakraban dalam budaya makan bersama itu hilang? Karena saudara, dalam bagian yang tadi sudah kita baca, khususnya di Lukas, saudara, di situ Yesus melihat sebuah fenomena yang gak lazim. Fenomena apa? Saudara, fenomena yang terjadi saat itu adalah ketika orang itu diundang dalam perjamuan makan, saudara, sama sekali nggak ada suasana kedekatan, keakraban, saling peduli satu sama lain, itu nggak ada. Yang ada adalah, itu direkam di ayat 7. Karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Jadi saudaraku yang terkasih, Yesus melihat sebuah pemandangan, bukan lagi keakraban, bukan lagi kedekatan, bukan lagi keramah tamahan, hospitality, tetapi justru ketika orang atau tamu itu datang dalam perjamuan makan, mereka itu sibuk sendiri mencari kursi VIP, kursi kehormatan. Nah, saudara, ketika mereka sibuk dengan dirinya sendiri, berebut, makanya di sini di ayat 7, Lukas memakai istilah tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan. Berusaha, ini kan niat banget loh saudara. Berusaha itu kan semangat banget, niat. Tapi niatnya apa? Niatnya berebut tempat kehormatan. Artinya di perjamuan makan itu semua merasa diri paling terhormat, dan oleh karena mereka merasa paling terhormat, mereka juga merasa berhak untuk berebut kursi-kursi VIP itu. Saudara tidak perlu tahu. Jadi kalau orang Yahudi zaman itu mengadakan perjamuan makan, mejanya bukan meja bundar kayak di Chinese resto begitu, yang satu meja 10 orang itu bukan. Jadi saudara, meja perjamuan orang Yahudi pada zaman dulu itu bentuknya U, tapal kuda. Panjang, dia memanjang gitu, modelnya U. Nah saudara, tuan rumah itu duduk di ujungnya. Kalau ini U-nya begini, tuan rumah itu duduk di sininya. Nah saudaraku, yang dimaksud tempat-tempat terhormat ini yang di mana? Tempat-tempat terhormat di perjamuan makan itu adalah tempat-tempat yang berada di kanan kirinya si tuan rumah. Jadi makin dekat, makin terhormat tamu itu, maka dia duduknya makin dekat dengan si tuan rumah. Makanya saudara, kalau Anda datang ke perjamuan makannya orang Yahudi zaman dulu, Anda bisa dengan mudah menebak tamu mana yang terhormat, tamu mana yang kurang terhormat, dengan mengidentifikasi dari tempat duduknya. Semakin dia mepet dengan si tuan rumah, artinya dia punya kedekatan spesial, plus dia dianggap terhormat di mata si tuan rumah. Nah, kursi inilah yang diperebutkan saudara oleh tamu-tamu zaman itu. Dan saudaraku, Yesus sedih. Kenapa? Karena memang sekali lagi tiada ada lagi keramah tamahan yang semula terjadi dalam budaya timur. Perjamuan makan tidak ubahnya menjadi momen di mana orang berebut kursi VIP, saudara. Nah, oleh karena itu Tuhan dengan agak jengkel membuat sebuah perumpamaan. Perumpamaannya sederhana. Saudaraku, Tuhan itu mengatakan kepada para tamu itu, "Hai tamu-tamu ini,
Ketika kamu berebut tempat yang paling tinggi, kamu beresiko direndahkan. Loh, kok bisa? Saudara, pada zaman itu ada sebuah kebiasaan. Kebiasaannya begini. Zaman itu kebiasaan tamu-tamu terhormat, bahkan tamu-tamu yang levelnya paling terhormat, itu biasanya kalau datang mepet-mepet acara mulai, atau bahkan ketika acara sudah mulai telat. Jadi makanya kalau ada jemaat GKI Peterongan yang datangnya mepet-mepet, apalagi telat, itu biasanya jemaat-jemaat yang terhormat. Saudara, begitu ya. Saudara, nah tradisi zaman itu, saudaraku, Anda bisa bayangkan kalau acara itu sudah hampir mulai atau bahkan sudah dimulai, kursi VIP sudah penuh karena buat berebut. Tapi tiba-tiba datang 1 atau 2 orang yang tingkat kehormatannya lebih di mata si tuan rumah. Apa yang terjadi? Ketika orang-orang yang lebih terhormat itu datang, pasti si tuan rumah itu tidak mungkin meminta mereka untuk duduk di yang tempat duduk pinggiran. Jadi saudara, ini kan meja U begitu ya. Nah, di pinggiran-pinggirannya ini ada kursi-kursi lagi. Nah saudara, tidak mungkin si tuan rumah bilang, oh karena kamu mepet datangnya tidak dapat kursi, kamu silahkan duduk di pinggiran sana. Tidak mungkin, itu penghinaan buat si tamu. Yang mana tamu itu diundang oleh si tuan rumah. Maka yang terjadi biasanya adalah ketika sang terhormat ini datang dan si tuan rumah melihat kursi VIP-nya sudah penuh, maka yang terjadi biasanya si tuan rumah akan mencomot 1 atau 2 orang yang sudah kadung duduk di kursi VIP ini. Disuruh berdiri, ayo kamu berdiri ya. Kenapa? Ya namanya tuan rumah, dia berhak karena yang datang lebih terhormat dari ini. Maka disuruh berdirilah. Lalu disuruh pindah tempat duduk. Kursi yang kosong dipersilahkan untuk diduduki orang yang lebih terhormat itu. Nah saudara, Anda bisa bayangkan, di tengah keramaian orang, bagaimana rasanya jadi orang yang sudah kadung duduknya pakai rebutan pula di awal acara tadi, terus disuruh berdiri, suruh pindah. Dan Anda juga perlu tahu, karena datangnya mepet atau bahkan telat, biasanya kursi yang di U ini sudah kedudukin semua. Yang tersisa biasanya adalah kursi-kursi yang di pinggiran, di emperan, kira-kira begitu. Maka yang terjadi adalah tamu yang sudah di awal berebut dan merasa diri paling terhormat ini, akhirnya dia harus pindah ke kursi yang paling pinggir. Dan saudara, itu terjadi dengan dilihat oleh peserta atau tamu seruangan. Maka apa yang terjadi? Malu banget. Makanya Yesus mengingatkan, hai kamu orang-orang yang merasa diri tinggi, hati-hati, kamu beresiko direndahkan. Mending kalau memang kamu merasa terhormat, kamu datang duluan, kamu duduklah agak belakang. Kalau memang nanti sang tuan rumah merasa kamu terhormat, dia akan suruh kamu maju, duduk di kursi VIP. Bukankah itu lebih membanggakan? Mending kamu dari belakang suruh maju, daripada dari depan suruh ke pinggir. Memalukan. Nah saudara, tetapi dalam bagian ini yang ingin dikritisi oleh Tuhan Yesus adalah absennya hospitality. Perjamuan malam, makan bersama yang sebetulnya identik dengan keakraban, keramah tamahan, itu hilang. Yesus jengkel, dia kecewa. Dan lagi saudaraku, satu lagi, Yesus menangkap indikasi bahwa perjamuan makan bersama ini diubah oleh orang-orang yang ngaku terhormat ini sebagai ajang investasi atau balas jasa. Makanya saudaraku, dalam bagian ini Yesus mengatakan, kalau kamu mengadakan perjamuan makan, jangan cuma ngundang orang-orang yang dekat sama kamu, orang-orang terhormat, orang-orang yang kaya, sambil kamu berharap nanti suatu kali kamu dapat balas jasa. Ini seakan-akan pada zaman itu memang sudah biasa, saudara. Kalau Anda datang ke Bali gitu ya, terus datang ke pastori, saya jamu babi guling utuh gitu ya. Terus gantian nanti kalau saya main ke GKI Peterongan, Anda yang jamu saya pakai sapi guling gitu ya. Karena di sini babi kan agak-agak gimana kan begitu. Saudara itu, jadi memang sudah lazim saling balas membalas.
Nah, saudara, Yesus mengingatkan lagi, loh, lihat perjamuan makan bersama yang semurah itu dekat, ada keramah tamahan itu berubah nggak karu-karuan, rusak jiwanya, pemaknaannya. Dan Yesus mengingatkan bahwa kalau begitu mending kamu itu ngundanglah orang miskin, orang cacat, orang lumpuh, dan orang buta. Mending kamu undang mereka. Loh, kenapa? Tuhan memberikan pengertian. Kalau kamu ngundang kerabatmu, orang-orang kaya, orang-orang terhormat, mereka akan balas kamu karena memang budayanya sudah seperti itu. Dan kamu sudah mendapat balasnya. Tetapi kalau kamu ngundang orang miskin, lumpuh, cacat, dan buta, mereka kan gak punya daya untuk membalas kebaikanmu. Nanti yang balas Allah di hari kebangkitan. Ayo, pilih mana? Kamu pilih dibalas jasamu sama manusia atau sama Allah? Saudara, tetapi lagi-lagi yang dikritisi Yesus adalah soal absennya hospitalitas, absennya keramah tamahan. Budaya makan bersama berubah menjadi legalistis, menjadi ajang perebutan kekuasaan dan kehormatan. Dan ketika itu yang terjadi, bisa dikatakan para tamu ketika datang ke perjamuan, mereka hanya peduli kepada aku, ego. Kenapa? Karena semua sibuk sendiri demi kepentingannya sendiri. Dan ketika itu terjadi pada seorang manusia, maka otomatis di saat itu dia mengabaikan sesamanya dan bahkan dia bisa diberi kemampuan untuk menyisihkan sesamanya demi dia duduk di kursi itu. Sudah nggak ada lagi keramah tamahan. Saudara yang terkasih, hari ini kita mengambil tema hari ini agak unik. Saya sempat mumet persiapan tema ini karena ini asing di telinga, saudara. GKI sudahkah menjadi gereja yang mengindonesia? Mengindonesia itu kan tidak bunyi di otak saya atau saudara. Gitu ya. Apa ini mengindonesia? Dan oleh karena itu dalam rangka ulang tahun penyatuan 3 sinode wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, usianya kita sudah bersatu 28 tahun, saudara. Saudaraku, tema ini seakan-akan ingin mengingatkan kita, GKI 225 jemaat tersebar di seantero Indonesia, saudara. Anda bisa bayangkan, kemarin Sabtu, itu ratusan pendeta GKI se-Indonesia, itu berkelebatan di langit Indonesia dan di darat Indonesia, saudara. Beneran, tukar mimbar, kesana kemari. Saya berkelebatannya ke sini, saudara. Dan langsung disambut hujan lebat. Orang Semarang memang baik sekali, gitu ya. Karena biasa di Bali kepanasan, di Semarang dikasih hujan lebat. Saudara, apa ini? Sudahkah menjadi gereja yang mengindonesia? Gereja yang mengindonesia itu sing kaya apa toh? Bingung saya. Tetapi ketika saya coba untuk mengkaitkan dengan pemaknaan firman Tuhan khususnya di Injil Lukas hari ini, saudara, ada satu kaitan yang bisa saya dapatkan terkait dengan mengindonesia. Jadi gereja yang mengindonesia itu gereja yang kayak apa toh? Jadi jemaat GKI yang mengindonesia, jadi umat yang mengindonesia itu yang kayak apa toh? Dapat, saudara. Saudara, saya saat ini sudah melayani di Bali sekitar 5 tahun, saudara. Sendirian. Satu-satunya GKI di Pulau Bali. Dan saudara, seperti yang Anda tahu, Bali masih menjadi destinasi wisata nomor 1 di Indonesia. Belum ada yang menyainginya. Dan saudara, Anda juga pasti tahu bahwa pendapatan Bali itu sebagian besar didapatkan dari wisatawan mancanegara. Loh, wisatawan lokal ada, tapi biasanya wisatawan lokal itu pelit-pelit, saudara. Gitu ya. Harga itu pakai ditawar, gitu ya. Wisatawan mancanegara ini membuat Bali kaya, terus terang. Nah, saudara, pernah ada sebuah survei yang dilakukan dan ditanya, apa toh yang membuat para bule-bule ini kerasan di Bali? Saudara, bule-bule di Bali itu sudah, saya tuh ngelihat sampai bosen gitu ya. Kalau Anda ngelihat boyband, girl band di TV, saya lihat live, saudara, di Bali. Cewek-cewek Korea yang cakep-cakep itu, dan memang cakep, saudara, gitu ya. Yang jomblo-jomblo main ke Bali kalau pengen dapat girl band, banyak di situ. Saudara, apa yang membuat para bule-bule ini kerasan ke Bali? Padahal, saudara, Bali itu sudah dibom 2 kali.
Bukan bom yang daya ledak rendah loh ya. 2 kali itu bomnya daya ledak tinggi. Itu kalau diledakkan di gedung ini habis, saudara, gedung ini. Saking gedenya daya ledaknya. Anda kalau mau tahu betapa mencekamnya Bali ketika bom Bali 1, bom Bali 2, Anda putar YouTube. Di salah satu rumah sakit terbesar di Bali, Sanglah. Rumah sakit Sanglah, saudara. Tempat parkir itu sudah tidak kayak tempat parkir karena diubah jadi tempat jenazah. Dan Anda tahu jenazahnya bom Bali itu ditumpuk-tumpuk nggak karu-karuan dengan kondisi gosong nggak karu-karuan. Sudah tidak teridentifikasi tubuhnya. Gosong dalam arti sesungguhnya. Oleh karena itu untuk mengidentifikasi jenazah, Puslap 4-nya Polda saat itu meminta bantuan Ikatan Dokter Gigi. Salah satunya jemaat saya. Jadi saya baru tahu, saudara, Anda itu bisa diidentifikasi identitasnya lewat gigi Anda. Kecuali kalau yang ompong, saudara, gitu ya. Segitunya mencekam, saudara, beneran. Tapi kok ya Bali itu masih penuh. Bali itu tidak pernah kosong, saudara. Ketika ditanya, para wisatawan mengatakan, iya. Alasan pertama karena Bali terlalu indah untuk dilewatkan. Makanya saya menyarankan promosi dikit sebagai pendeta GKI Denpasar. Sebelum Anda tutup usia, mampir ke Bali, saudara. Nah beneran, serius. Anda punya sebuah daerah produk dalam negeri yang maha indah. Julukannya Island of God. Mampir ke Bali. Saudara, karena orang Eropa jauh-jauh itu datang melihat Bali. Pantainya legendaris, saudara. Anda harus ke Bali. Beneran. Supaya Anda tahu betapa indahnya Indonesia ini. Saudaraku, itu yang pertama dikatakan bule-bule karena Bali terlalu indah untuk dilewatkan. Sudah dibom 2 kali, enggak apa-apa. Enggak kapok, datang lagi. Hal kedua, saudara. Bule-bule ini mengatakan, iya, kami kerasan di Bali. Karena orang-orang Bali itu ramah. Nyambunglah dengan bacaan kita hari ini di mana Yesus marah besar karena keramah tamahan itu absen. Artinya, saudara, Yesus menganggap hospitalitas, keramah tamahan itu vital. Dan Bali bisa rame sampai detik ini, saudara. Rupiah boleh anjlok, rupiah boleh naik, dolar boleh nggak karu-karuan. Bali itu tetap rame. Saudara, apa yang membuat salah satunya karena masyarakat Indonesia, khususnya Bali, dikenal sebagai masyarakat yang ramah. Kalau Anda ke Bali, jangan begitu mendarat, jangan bayangkan masyarakat Bali itu Inggrisnya TOEFL-nya 500, saudara. Enggak. Tapi mereka dengan Inggris pas-pasan, itu menyapa para wisatawan. Hey mister, how do you come from? Saudara. Oh yes, I know. You are from Ghana, okay? Yes. Do you want taxi? Ujung-ujungnya begitu. How much? Oh, it's very cheap, gitu ya. Bahasa Inggris pas-pasan, tapi bule senang, bule enggak mempermasalahkan grammar soalnya, saudara, gitu ya. Senang disambut gitu itu, ramah. Dan Anda perlu tahu, bisnis hospitalitas, bisnis keramah tamahan di Bali itu penting, saudara, vital. Ini menentukan mati hidupnya Bali. Tapi rasanya untuk gereja, bukankah hospitalitas, keramah tamahan ini juga menjadi salah satu bagian yang penting dalam kehidupan bersekutu? Dan Anda tahu betapa marahnya Tuhan ketika hospitalitas, keramah tamahan itu sirna. Saudara, di dalam Injil Lukas ini jelas bahwa Yesus itu ingin menegakkan kembali keramah tamahan kepada sesama. Dan inilah yang memang Yesus inginkan terjadi di gereja kita, saudara, GKI. GKI harus menjadi gereja yang meng-Indonesia, di mana orang Indonesia dikenal dengan keramah tamahannya. Kalau GKI berubah diri menjadi gereja yang gak ramah, maka nampaknya Anda harus berpikir ulang untuk ganti nama, saudara. Karena gereja Kristen Indonesia adalah gereja yang betul-betul memang Indonesia, yang salah satunya khas, kuat di soal keramah tamahannya. Atau mungkin ya selama ini kita GKI sudah menghayati soal ramah tamah ini kok. Salah satunya Anda boleh cek tanya ke Bapak Ibu Penatua ini, yang pengurus komisi kan tahu. Anda cek,
RAB 1 tahun itu paling banyak keluar buat apa? Anda tahu? Makan. Ramah tamah. Tapi saudara terkadang enggak pas. Saudara perlu Anda tahu, saudara. 28 tahun ya, hari ini kita ulang tahun penyatuan. Tetapi sebelum penyatuan itu, GKI itu sudah dengan sadar punya semangat untuk membuka diri dan mau menjual dalam tanda kutip keramah tamahannya itu, hospitality-nya itu kepada Indonesia. Anda perlu tahu saudara, GKI dulu namanya bukan GKI. Tapi GKI itu dulu namanya, ini bacanya sulit saudara. Jadi kalau salah diampuni ya. Tionghoa Kitok Kau Hui. Kalau diterjemahkan Indonesianya Gereja Kristen Orang-orang Tionghoa. Itu dulu GKI, Tionghoa Kitok Kau Hui. Tetapi saudaraku, ketiga sinode wilayah Tionghoa Kitok Kau Hui, Jabar, Jateng, Jatim, secara sadar, tidak ada yang maksa. Secara sadar mengubah namanya yang sekaligus juga mengubah identitas dirinya menjadi Gereja Kristen Indonesia. Yang semula gereja Tionghoa Kitok Kau Hui ini isinya adalah orang-orang yang matanya irit-irit kayak saya begini, saudara. Itu membuka diri untuk bergabungnya berbagai umat dari lintas etnis. Makanya saudara, kalau Anda tanya ke saya, bangga nggak Pak jadi pendeta GKI? Saya jawab hari ini, saya bangga saudara. Dan harusnya kebanggaan yang sama juga ada di dalam diri Anda, jemaat GKI. Karena GKI sudah berhasil membuktikan diri bahwa gereja etnis dibuka menjadi gereja nasionalis. Saya bangga, saudara. Dan hari ini, di atas mimbar GKI Peterongan ini, saya melihat betapa indahnya wajah GKI. Karena di sini saya melihat miniatur Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, semua ada di ruangan ini. Dari yang rambutnya keriting kayak Supermi sampai lurus rebondengan ada. Dari yang kulitnya putih kayak tembok sampai hitam kayak aspal ada. Dari yang matanya paling belok kayak bola voli sampai paling ngirit kayak saya ada. Dari yang paling saleh sampai yang paling aneh kayak saya ada, saudara. Bangga. Dan saudaraku, saya bersyukur GKI mentransformasi diri menjadi gereja nasionalis yang meng-Indonesia. Ini sebagai sebuah bukti upaya GKI untuk terus ingin semangatnya membuka diri tetapi sekaligus menjangkau orang Indonesia dari lintas etnis untuk bersekutu, bergabung. Dan oleh karena itu tidak bisa tidak. Orang-orang GKI harus ramah. Tidak bisa tidak. Indonesia. Saya bersyukur GKI mengubah dirinya menjadi gereja nasionalis. Saya bayangkan kalau GKI belum berubah, saudara. Satu ruangan ini isinya sipit semua. Saya bingung ini lagi tidur atau lagi dengerin khotbah. Saya bersyukur. Inilah GKI. Dan saudara, oleh karena itu dengan keberagaman yang sedemikian banyak, tidak bisa tidak. Anda harus saling ramah satu dengan yang lain. Ketika Anda mengabaikan itu, saudara, identitas Indonesia pada GKI itu hilang. Dan ketika itu hilang, Anda mundur ke puluhan tahun silam. Itu sebuah kemunduran. Dan oleh karena itu, di hari ulang tahun penyatuan GKI ini, pertanyaan yang sama saya pertanyakan kepada GKI. GKI, sudahkah menjadi gereja yang Indonesia, yang ramah pada sesamanya? Hai GKI Peterongan, dengan segala keberagaman yang ada di ruangan ini, sudahkah Anda menjadi umat Tuhan yang ramah kepada sesama Anda? Gereja itu persekutuan. Persekutuan. Bukan kumpulan, apalagi gerombolan. Persekutuan artinya di dalamnya ada kedekatan satu dengan yang lain. Ada saling peduli, ada saling sapa. Masih mending saudara, liturgi GKI akhir-akhir ini dikasih salam damai. Minimal di kebaktian ini, Anda salaman sama kanan kiri depan belakang Anda. Itu zaman dulu ketika belum ada. Saudara, gedung bisa penuh, tapi tidak ada yang saling sapa. Oleh karena itu ayolah,
Manusiakanlah manusia di kanan Anda, di kiri Anda, di depan Anda, di belakang Anda. Manusiakanlah manusia. Mereka manusia, bukan makhluk halus, saudara. Oleh karena mereka manusia, mereka perlu disapa, mereka perlu mendapat sentuhan kasih sayang Anda. Dan Tuhan sudah memberikan Anda kesempatan. Ini loh segini banyak. Kalau enggak hati-hati saudara, dunia modern ini akan memaksa kita menjadi orang-orang yang super egois. Orang-orang yang tidak peduli dengan sesama. Orang-orang yang mau tahu hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Dan ketika itu terjadi, amarah Yesus di Lukas 14 tertuju langsung kepada Anda. Dunia modern memaksa kita menjadi manusia-manusia autis. Manusia-manusia yang mengabaikan keberadaan sesama kita. Hati-hati. Dan ketika itu masuk dalam gereja, percayalah, gereja boleh banyak pengunjungnya. Program gereja boleh luar biasa bervariasi. Ratusan juta atau miliaran rupiah boleh mengalir untuk pelayanan, tetapi tidak akan ada kehangatan di komunitas ini. Oleh karena itu saudaraku, di ulang tahun penyatuan GKI yang ke-28 ini, saya mengajak saudara untuk ayo, jadilah gereja yang punya keramahan. Jadilah orang-orang yang ramah. Karena orang-orang ramah disayang Tuhan dan dicintai sesamanya. Makanya ini kan saya dapat bocoran jam 8:30 ini banyak mahasiswa katanya ya. Dan seperasaan saya banyak yang jomblo-jomblo ini gitu ya. Ada yang nembak 10 kali ditolak 12 kali ada nih setahu saya gitu ya. Kalau Anda pengen cepat jadi pacar, pengen cepat punya pacar, salah satu hal yang paling sederhana adalah rajin-rajinlah menyapa ketika kebaktian minggu. Datang wis telat, duduk pojok, pulang geblas hilang. 20 tahun Anda jomblo, saudara. Ramahlah. Semakin Anda ramah, semakin terbuka peluang Anda dapat jodoh. Loh beneran, yang ngomong pendeta saudara. Loh. Tapi kalau Anda datang wes telat, duduk mojok, pulang, tidak nyapa kanan, tidak nyapa kiri. Ya sudah, terima nasib saudara. Makan sendiri, jalan-jalan sendiri gitu ya. Nanti nikah ya sendiri gitu ya. Ramahlah. Karena dunia membutuhkan orang-orang yang ramah. Indonesia butuh gereja-gereja yang ramah. Di tengah lagi populer gereja-gereja yang banyak gak ramah. Terutama pada orang-orang yang terpinggirkan. Indonesia butuh orang-orang yang mau memperjuangkan hospitalitasnya. Agar semakin banyak manusia di Indonesia yang bisa merasakan keramahan ilahi. Anda punya Allah yang sangat ramah. Anda punya Yesus yang sangat ramah. Saking ramahnya Allah, dia sampai turun dari surga ke tengah dunia. Untuk apa? Untuk menyatakan keramahannya. Untuk menyapa umat manusia. Oleh karena itu bagi Anda yang mengaku pengikut Kristus, apakah bukan sesuatu hal yang berlebihan kalau kita juga menjadi umat pengikut Kristus yang ramah? Dan biarlah gereja Kristus di tengah dunia Indonesia ini juga boleh menjadi gereja yang ramah. Selamat ulang tahun GKI. Selamat ulang tahun juga untuk GKI Peterongan dalam konteks penyatuan GKI. Semoga panjang umur. Semoga semakin banyak menjadi berkat. Dan semoga Anda semua menjadi semakin ramah. Tuhan memberkati. Amin.
Kami berdiri. Mari kita menaikkan pujian Aku Percaya sebagai ungkapan pengakuan iman kita. Saudara, ada sedikit informasi terkait dengan pelayanan di tempat ini bahwa Komisi Musik GKI Peterongan mengadakan retreat bagi pelayan musik dalam diri pemusik, anggota paduan suara, vokal grup, kulintang, dan pemazmur. Retreat ini diadakan pada tanggal 10 sampai 12 September yang akan datang dengan tema That's My Color. Dalam retreat ini kita diajak mengenali tipe-tipe spiritualitas dan menggali spiritualitas kita, membangun relasi yang dekat dan intim dengan Allah. Dan oleh karena itu dihimbau seluruh pelayan musik untuk dapat mengikuti retreat ini, karena ini terkait dengan hubungan kita dengan Allah yang diyakini mendasari seluruh hidup dan pelayanan kita. Jadi boleh bawa anak, nanti anaknya akan ada sesi khusus dari rekan-rekan dari sekolah minggu selama retreat, dan pendaftaran dibuka di depan pintu masuk setelah kebaktian selesai, atau bisa melalui koordinator paduan suara atau VG atau pemusik masing-masing sebelum tanggal 31 Agustus. Itu informasinya. Oke, mari saudara kita memasuki doa syafaat seperti yang telah tersedia di liturgi. Ada kalanya berbicara dapat merusak sebuah kesempatan, sedangkan sikap diam dapat melambangkan rasa hormat yang begitu besar. Jadi berdoa tak hanya berbicara kepada Allah, tetapi ketika kita mendengarkan Allah. Saudaraku, doa syafaat hari ini akan diawali dengan memberi kesempatan saudara berdoa secara pribadi. Isi doanya apa? Mari sebagai sesama warga GKI, kita boleh turut berdoa untuk GKI, agar gereja kita tercinta ini boleh tetap menjadi gereja yang terus berkarya, menjadi berkat buat banyak orang, dan tentu saja menjadi gereja yang semakin ramah. Setelah itu akan saya lanjutkan untuk berdoa dari pokok-pokok doa yang lain. Mari saudara kita mengambil saat teduh. Mari kita berdoa secara pribadi. Tuhan, terima kasih 28 tahun Engkau sudah mengawal penyatuan GKI, sehingga kami bukan lagi 3, tetapi kami sudah 1 selama 28 tahun ini. Dan kami turut bersyukur kami boleh menjadi bagian dari sebuah sejarah panjang penyatuan GKI, termasuk semangat GKI untuk boleh menampilkan wajah yang lebih ramah kepada Indonesia,
dengan membuka diri bagi semua orang untuk boleh bergabung dan bersekutu di dalamnya. Saat ini kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit. Kami berdoa bagi mereka yang saat ini sedang rawat inap di rumah sakit. Kami juga berdoa bagi mereka yang sedang rawat jalan di rumah. Dan bahkan bagi saudara-saudara kami yang mungkin sampai saat ini belum kunjung pulih. Kami berdoa memohon kasih Tuhan pada mereka. Biarlah kasih Tuhan hadir dalam diri dokter, perawat, obat-obatan dan bahkan istirahat yang mereka lakukan. Biarlah kasih Tuhan sajalah yang boleh memberi mereka semangat dan pengharapan untuk pulih. Kami yakin dan percaya Tuhan dekat dengan rekan-rekan kami yang sedang sakit ini. Kami juga mengingat untuk saudara-saudara kami yang mungkin saat ini sudah divonis dokter sakit yang cukup parah. Kami berdoa bagi setiap hati yang mungkin saat ini masih bergumul hebat dengan rasa sakitnya bertahun-tahun. Kami berdoa khusus buat mereka agar Tuhan berikan kekuatan, agar mereka dimampukan untuk menerima, dan mereka juga dimampukan untuk terus tetap berharap pada Tuhan semata. Kami juga berdoa untuk khususnya GKI Peterongan, salah satu GKI yang Tuhan percaya untuk melayani di kota Semarang. Kami berdoa untuk segenap pendeta dan penatua yang telah Tuhan pilih melayani dan memimpin gereja ini. Kami juga berdoa untuk segenap pengurus badan pelayanan dan aktivis, agar semua pelayan-pelayan-Mu yang ada di tempat ini boleh Tuhan berkati dengan hikmat-Mu, dan mereka boleh semakin baik dalam melayani dengan kesetiaan dan tanggung jawab, sehingga karya pelayanan mereka boleh dirasakan oleh semakin banyak orang. Mampukan kami menjadi gereja yang semakin ramah, dan biarlah gereja ini menjadi sebuah tempat dan komunitas di mana ada kehangatan dan kepedulian di dalamnya. Kami juga secara khusus berdoa untuk jubileum GKI Peterongan. Tahun ini, pada bulan Oktober nanti, 50 tahun sudah Tuhan mengawal derap langkah pelayanan gereja ini. Biarlah nanti pada acara hari hanya, segala sesuatunya boleh dipersiapkan dengan baik. Dan kami dimampukan untuk melihat apa yang Tuhan kehendaki pada gereja ini. Dan melihat apa-apa saja karya yang telah dilakukan dari gereja ini. Kami tetap memohon penyertaan Tuhan bagi panitia yang mempersiapkan segala sesuatunya. Dan biarlah kami sekali lagi boleh merayakannya, bersuka cita bersama atas setengah abadnya gereja Tuhan di tempat ini boleh berkarya. Kami juga mengingat setiap kami yang ada di tempat ini, Tuhan. Kami berdoa untuk setiap pribadi yang hari ini hadir di tempat ini. Kami berdoa untuk setiap orang yang hadir dengan membawa pergumulan yang belum terselesaikan. Kami berdoa untuk setiap jemaat yang saat ini datang kebaktian dengan hati yang terluka, dengan pikiran yang kalut, dan bahkan dengan kekhawatiran yang berlebih. Atau bahkan mungkin ada yang putus asa dan sedang terpuruk. Kami mengimani tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menjangkau kami. Kami tetap memohon agar Tuhan menemani kami. Agar kami dimampukan untuk menghadapi setiap pergumulan hidup kami dengan baik. Bersama-sama dengan Tuhan. Hadirlah di tengah kehidupan kami. Topang kami ya Tuhan. Dan tolong kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Itulah doa kami dan permohonan kami. Terima kasih juga Bapa atas berkat-Mu yang sangat melimpah, yang telah Engkau berikan kepada kami. Maka biarlah selaku keluarga Allah yang diberkati, kami kembali belajar berdoa seturut yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Yang
nas pengantar persembahan, sebagai orang yang telah menerima berkat di dalam Kristus, sekarang mari kita beri persembahan kita kepada Tuhan. Sebagai nas pengantar, saya bacakan firman Tuhan dari Mazmur pasal 30 ayat yang kelima, demikian bunyinya. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkan syukur kepada namanya yang kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Bapa, terima kasih atas anugerah-Mu, sehingga pada pagi ini Engkau masih memberi kesempatan pada kami untuk boleh menerima kebenaran firman-Mu yang dibawakan oleh Pendeta Yoel Ang. Bapa, kami bersyukur atas kasih-Mu, karena Engkau telah cukupkan kebutuhan kami selama sepekan yang lalu, juga agar kami untuk mau menghitung berkat-Mu yang telah Kau berikan pada kami, sehingga kami bisa lebih mengucap syukur padamu. Bentar kami akan memberi persembahan berupa materi kepadamu. Kuduskan persembahan kami agar layak dipergunakan untuk gereja-Mu dan menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Semua doa ini kami panjatkan atas nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.
Kami undang anggota jemaat untuk berdiri. Alkisah, tiba-tiba selembar daun dikagetkan oleh ulat yang telah berada di pangkuannya. Ulat berkata, "Enak ya kau daun, tiap hari mendapat makanan dari pohon, dan aku harus mencari makan sendiri." Daun yang baik itu berujar, "Ya, andaikah aku bisa menolongmu?" Mendengar tawaran sang daun, si ulat dengan sigap berkata, "Aku lapar, aku kelelahan. Bolehkah aku meminta sedikit dari pakaianmu?" Daun pun mempersilahkan ulat memakan sebagian dari dirinya, sambil dalam hati berkata, "Jika aku berkata tidak, toh ia akan melahapku juga. Tetapi bila aku mempersilahkan, setidaknya ia juga berterima kasih padaku." Keutamaan dalam komunio bersatu dengan adalah bagaimana mengurangi kebutuhan diri sendiri demi mereka yang membutuhkan.
Saudaraku yang terkasih, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kepadamu telah diberitahukan apa yang baik dan apa yang Tuhan kehendaki, yaitu berlaku adil, mencintai sesama dalam konteks Indonesia, serta hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Upayakan dan tunaikanlah panggilan yang dikehendaki oleh Tuhan itu. Teguhkanlah hatimu dengan keyakinan bahwa Allah sesungguhnya berkenan menolong dan memberkati kita. Kini, terimalah berkat dari Tuhan. Allah berjalan di depan untuk menuntun engkau. Allah berjalan di belakang untuk menguatkan engkau. Allah ada di sekelilingmu untuk menjaga dan memelihara engkau dari sekarang dan bahkan untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin.